Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji hanya milik Allah. Di tengah kesibukan dan aktivitas kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menata hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal sebagai host untuk memandu jalannya acara ini. Selamat datang di acara pengajian kita, acara rutinan Ngerebon, dilaksanakan setiap hari Rabu malam Kamis. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan mampu kita amalkan dalam berkehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama akan menyimak tausiah dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Iman Budiman, MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Damang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau berkenan hadir untuk meluangkan waktunya agar dapat berbagi ilmu dan nasihat pada kita semua. Untuk itu tanpa basa-basi lagi, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol maskurun Pak. Atur nuhun, terima kasih Pak Iqbal selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asyiril asrar wa dilyakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa iqbali. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Iqbal sudah mempersilahkan. Ya Pak. Luar biasa, alhamdulillah, puji syukur. Marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua diberikan beberapa atau banyak sekali gitu ya, nikmat yang luar biasa, khususnya nikmat iman Islam ihsan yang masih ada dalam diri jiwa kita, sehingga kita masih diberikan kesadaran dan juga keistiqomahan, masih bisa bertemu juga sehat walafiat, bertemu dalam kegiatan Ngerebon, ngaji Rebon online yang biasa dilaksanakan atau rutin dilaksanakan oleh podcastnya SMA Negeri 16 Bandung gitu ya. Ini alhamdulillah luar biasa, kita mampu terus mengaji, mencari ilmu, karena ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, selaku mukmin, yaitu melaksanakan atau mencari ilmu dari mulai buayan ibu sampai
nanti kita masuk ke liang lahat, baru berhenti mungkin ya untuk terus mencari ilmu. Betul. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk keluarganya, para sahabatnya, penerus perjuangan beliau, dan semoga kita diakui selaku umatnya. Amin. Ya, yang terus melaksanakan, menaati setiap istilahnya risalah atau riwayat-riwayat yang atau sunah-sunah yang terus yang sudah dicontohkan oleh beliau Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hatur nuhun sudah diperkenankan atau diberi kesempatan untuk mengisi mungkin ya. Sebetulnya manusia yang doif, manusia yang lemah dari segi ilmu agama, tapi saya punya prinsip ya. Rasulullah pernah bersabda, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi apa yang akan saya sampaikan hari ini mungkin adalah hal-hal yang memang oleh Bapak Ibu, para jamaah semua, ini adalah hal-hal yang mungkin pernah didapatkan atau diperoleh sebelumnya. Ini hanya mengulang saja apa yang pernah saya dapatkan, merupakan pengalaman begitu ya, yang bisa mungkin saya berbagi dengan Bapak Ibu semua. Kalau berbicara tentang ngaji, kadang-kadang untuk seusia saya, termasuk mungkin Bapak Ibu juga begitu ya, kadang-kadang kita lebih membutuhkan hal-hal yang memang bisa kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kadang-kadang kalau berbicara tentang fikih, tentang kajian Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, kadang-kadang apalagi kalau disampaikan secara teoritis kadang-kadang kita bosan. Ya. Jadi lebih mungkin implementatif, lebih aplikatif bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus berbicara ngaji juga ini merupakan muhasabah bagi kita. Setiap minggu kita dicoba untuk ngarebon gitu ya, ngaji rebuan online ini merupakan perenungan buat kita. Selama 1 minggu ke belakang, apa yang sudah kita lakukan, dan seminggu ke depan atau sepekan ke depan apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan ilmu dari berbagai guru-guru kita ya, termasuk kalau disebut Ustadz kalau bahasa Sunda asa tebih gitu ya. Ustadz itu memang guru gitu ya, hanya ketika berbicara Ustadz berarti ilmu agama gitu ya yang disampaikan itu luar biasa. Tadi saya makhluk yang doib, duafa ya, betul-betul lemah dalam ilmu agama, tapi saya mencoba menyampaikan tadi prinsip bahwa ayo kita sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba kita merenungi atau bertafakur terhadap diri kita begitu ya. Kadang-kadang ini saya ingin mencoba menyampaikan tema berkaitan dengan nikmat yang sering kita lupakan sebagai manusia gitu ya. Dari berbagai banyak nikmat, terutama tadi yang sudah saya sebutkan, nikmat iman, Islam, ihsan, juga terdapat ada 2 nikmat ini ya. Ada 2 nikmat yang kadang-kadang manusia lalai, kadang-kadang manusia melupakan, padahal itu dekat dengan kita. Salah satunya adalah ya, sesuai dengan Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu atau lalai di dalamnya, yaitu yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan nikmat sehat. Ini terbayang ya, bahwa kita sebagai manusia begitu luar biasa ketika kita dalam kondisi kesehatan yang bagus, yang prima, kita mungkin bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, berbagai macam ibadah. Kan terbayang ya, sakit gigi saja. Kalau kata Roma Irama, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi kan gitu ya. Kita terbayang itu sakit gigi saja ya, ketika kita melaksanakan sholat, tidak sakit gigi pun kita tidak khusyuk, apalagi ditambah dengan sakit gigi, jadi boro-boro gitu ya. Jangankan untuk bisa khusyuk, jadi ingat nyutannya gitu ya, sakit gigi itu luar biasa. Itu dari satu sakit yang tidak usah berbicara sakit jantung dan lain sebagainya, ini yang ringan saja, sakit gigi itu luar biasa gitu ya. Artinya apa? Artinya nikmat sehat yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Artinya sering kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kenapa? Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas dengan baik. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan
menuju apa istilahnya kalau disebut menuju sempurna begitu ya ibadah kita. Kenapa? Karena kita sedang dalam kondisi sehat walafiat. Artinya sehat walafiat itu adalah sehat secara lahir dan juga kita walafiat secara batin juga gitu ya. Artinya apa? Artinya kita punya kaki, kita langkahkan. Mari kita merenunglah Bapak Ibu ya, kita merenung selama ini ketika kita sehat, kaki kita kuat, kita langkahkan kemana ini? Apakah kaki kita ini lebih banyak melangkah ke tempat yang bermanfaat untuk kita, atau justru mendatangkan madarat buat kita? Atau jangan-jangan kita melangkahkan kaki kita yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita manfaatkan, kita gunakan untuk menuju tempat-tempat maksiat justru kan gitu. Nah ini adalah sebuah perenungan buat kita, termasuk tangan kita gitu ya. Kita bisa banyak berbuat dengan menggunakan kedua tangan kita. Apakah kedua tangan kita ini melakukan hal-hal yang baik gitu ya selama kita hidup di dunia ini? Itu jadi pertanyaan buat termasuk khususnya bagi saya sendiri, perenungan. Kita ya yang jangan jauh-jauh lah. Ini berbicara tentang sehat, kita bisa punya mata bisa melihat. Apakah setiap hari dengan mata yang sehat kita bisa melihat? Apakah sering tadarus Quran? Atau justru hanya melihat status WA atau status di media sosial yang kadang-kadang manfaatnya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah itu. Terus ketika kita punya telinga, kita bisa mendengar. Apakah kita menyimak atau mendengar hal-hal yang memang bermanfaat untuk kita? Mendengar kajian-kajian agama, atau justru hanya mendengarkan gibah-gibah, gunjingan-gunjingan gitu ya. Termasuk mulut kita gitu. Mulut kita ketika kita diberi kesehatan, ya tidak sariawan gitu ya. Artinya lancar kita berbicara, karena kalau sariawan kan kadang-kadang ketika kita berbicara itu kan tidak jelas gitu ya. Tapi ketika kita diberi kesehatan, mulut kita berbicara, apakah berbicara itu banyak hal-hal yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain, atau justru mendatangkan mudarat, menyakiti orang lain, gitu ya, menggibah, menggunjing orang lain kan itu. Nah itu, artinya ini dua nikmat yang kadang-kadang, yaitu kita selalu melalaikan. Ini saya pribadilah tidak berbicara orang lain. Kadang-kadang saya diberi kesehatan, tapi kita belum bisa memanfaatkan kesehatan itu dengan maksimal, dengan baik untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat juga buat kita. Justru banyak kemaksiatan kadang-kadang kan gitu ya. Banyak hal-hal yang mudarat yang kita istilahnya lakukan dengan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya dari hal yang dari hal yang kecil saja, dari anggota tubuh kita, termasuk dari pikiran kita. Apakah pikiran kita ini lebih banyak digunakan untuk berzikir gitu ya, merenungi segala sesuatu yang memang menjadi istilahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, atau kita banyak lebih memikirkan hal-hal yang memang tidak penting untuk kita kan gitu ya. Nah itu mungkin berkaitan dengan satu nikmat ya, salah satunya dua nikmat, mungkin salah satunya adalah terkait dengan kesehatan. Mari kita sama-sama mungkin ya, saya juga mengajak ke Pak Iqbal, ke jamaah semua, mari kita sama-sama kita diberi kesehatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terbayang Pak ya, dari nafas saja ini sudah tidak ternilai. Ya, ketika kita ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan hitung nikmat dariku kan gitu ya, seolah-olah seperti itu di ayat Al-Qur'annya. Hitung nikmat yang telah aku berikan. La tusuha, tidak akan pernah bisa dihitung gitu ya. Gitu. Setiap hembusan nafas kita, terbayang kalau orang sakit kan di rumah sakit dia harus pakai oksigen, itu berapa oksigen satu tabungnya kan gitu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyediakan luar biasa gratis untuk kita. Maka balik lagi istilahnya timbal balik dari kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang memang mampu bersyukur, maka kita syukuri kesehatan kita itu dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarangnya kan begitu seperti itu. Nah, terus yang kedua, dua nikmat yang sering dilalaikan atau yang sering dilupakan, yang kadang-kadang manusia jadi menyepelekan ya. Hal tersebut adalah tadi nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu, nikmat waktu luang. Ya, tadi di awal saya mukadimah menyampaikan ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Asr, mulai ayat 1 sampai ayat 3. Wal asri, Allah bersumpah berkaitan dengan waktu, begitu ya. Ini luar biasa. Jadi kalau Allah sudah bersumpah demi waktu, berarti ini ada hal yang penting, yang sangat penting untuk manusia. Wal asri innal insana lafil khusr. Manusia itu sebetulnya ada dalam kerugian, kerugian yang betul-betul rugi ya, kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman gitu. Wa amilus sholihat, yang melaksanakan amal-amal saleh. Jadi syaratnya itu
Jadi kalau kita ingin menghargai waktu, begitu ya, Allah menantang kita dengan menggunakan kata demi waktu, gitu ya, wal asli. Manusia itu rugi sebetulnya. Nah kalau kita ya, termasuk saya, termasuk Pak Iqbal, termasuk jamaah semua, ketika tidak mau digolongkan menjadi orang-orang yang rugi, maka ya kita harus beriman. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan mengerjakan atau melaksanakan amal-amal yang soleh, kan begitu ya, sesuai dengan tuntunan, kan begitu ya. Ya kita sebagai seorang muslim tentu saja apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, yang sudah memang diriwayatkan atau dicontohkan oleh Nabi kita melalui ulama-ulama kita, kan gitu ya, guru-guru kita, itu ayo kita laksanakan, kan gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan waktu, gitu ya, memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena manusia itu sebetulnya memiliki jatah waktu, ya, artinya jatah waktu itu hitungan waktu, ya, hitungan waktu yang sama. Saya satu hari 24 jam, ya, Pak Iqbal satu hari 24 jam, ya, tidak jadi karena saya guru maka saya 26 jam satu hari, karena dia pedagang satu harinya hanya 23 jam, tidak, kan semua manusia sama waktunya. Satu hari itu 24 jam, satu jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, sama. Yang membedakan apa? Membedakan adalah jatah usia kita. Ada yang meninggal baru juga lahir, sudah meninggal. Di waktu remaja ada yang meninggal, ada yang sudah sampai usianya 60, 63 seperti Rasul kita, seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang sampai 100 tahun. Itu saja yang membedakan. Termasuk satu lagi adalah apa? Ya, yang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apakah lebih banyak kita gunakan untuk kesia-siaan, ya, atau justru kita memanfaatkan waktu kita itu dengan baik, ya, dengan melaksanakan tadi, ya, kita beriman, beramal soleh, dan itu. Terus watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling menasihati. Nah, ini salah satunya ngarabon ini merupakan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, ya. Artinya saling kita mengingatkan, kita saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Nah itu, jadi ini luar biasa waktu itu, ya. Kadang-kadang ya kita juga sekarang suka suka kadang-kadang asa karek kamari cenah, sudah bilangnya gitu, asa nembe kamari cenah, itu bade Ramadan deui, ya, asa nembe kamari orang teh salat tarawih. Sekarang sudah mau salat tarawih lagi. Kadang-kadang ya itu karena mungkin kita terlalu betah ya di dunia, gitu ya, terlalu betah di dunia, kadang-kadang kita suka lupa, gitu. Nah itu bagaimana kita memanfaatkan. Kadang-kadang dari 24 jam itu ada yang 24 jam tidur saja, gitu, memanfaatkan waktu ini. Ada juga yang 24 jam itu dibagi untuk istirahatnya ada, untuk beribadah, ya, hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada, kan itu. Nah, kita mencoba memanfaatkan waktu. Bahkan ada sebuah saya pernah baca bahwa sebetulnya hidup kita di dunia ini adalah menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan. Artinya tujuan hidup kita itu adalah untuk sholat. Ya. Jadi ketika dari subuh sampai duhur itu kan ada waktu. Justru waktu-waktu kita bekerja, kita mengajar kalau guru, kita berdagang, kan begitu. Itu adalah mengisi waktu luang sebetulnya. Tujuan utamanya mah sholat subuh, sholat duhur, asar, kan gitu. Nah, di antara kita menunggu sholat subuh ke sholat duhur itu adalah ada waktu-waktu yang kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan manusia, kan gitu ya. Sebagai guru mengajar, mendidik siswa, kan gitu ya. Yang pedagang, kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana yang membedakan itu adalah bagaimana manusia itu memanfaatkan waktunya, gitu. Ada yang banyak ya berleha-leha, kan gitu ya. Ada yang melakukan hal-hal yang memang menjadi sebuah kemudaratan bagi dia, gitu ya. Tapi ada juga manusia-manusia yang memang tadi, ya, beruntung. Kenapa? Karena dia beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Nah itu ya. Jadi Ibnu Qayyim itu pernah menyebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, ya, bahwa Imam Syafi'i itu pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi, gitu ya. Inti dari pelajaran tersebut terdiri dari 2 penggalan kalimat, gitu ya. Waktu itu laksana pedang, gitu ya. Waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya secara baik, justru ia akan mendebasmu.
Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan pedang atau tidak tahu cara menggunakan pedang itu, memanfaatkan pedang itu, justru pedang itulah yang akan balik menebas kita kan gitu ya. Dan jika dirimu tidak tersibukkan dalam kebaikan gitu ya, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Artinya begitu pentingnya memanfaatkan waktu. Bahkan seorang Benjamin Franklin gitu ya, kalau tidak salah itu pernah menyampaikan ada sebuah quotes ya, times is money. Waktu itu adalah uang. Karena uang dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Artinya waktu itu berharga, gitu ya. Sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai manusia, gitu ya. Nah, makanya kita selalu diingatkan, Rasulullah pernah bersabda kan, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Artinya satu, ketika masa muda kita, ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua, kan begitu. Iya. Terus masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Terus yang ketiga, waktu kaya kita, ya, sebelum datang waktu miskin kita. Waktu luang kita sebelum datang waktu sempit kita. Sebetulnya tidak ada waktu sempit. Yang membuat sempit itu justru kita sendiri gitu ya. Gitu. Itu Pak. Kadang-kadang ada, ayo ngaji, nanti ya kalau ada waktu luang. Seharusnya dibalik, jangan menunggu waktu luang tapi meluangkan waktu untuk ngaji, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir, ingatlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Masya Allah. Luar biasa begitu ya, berkaitan dengan sehat dan waktu itu sangat berdekatan dengan kita, dengan kehidupan kita, tapi kita sebagai manusia sering sekali melalaikan 2 nikmat yang luar biasa itu. Makanya saya juga istilahnya menafakuri diri sendiri begitu ya, mengajak pada diri sendiri termasuk pada semua jamaah yang hadir pada acara Ngarabuan kali ini. Mari kita sama-sama ya memanfaatkan waktu, mensyukuri ya segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang tadi disebutkan 2 nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkannya. Karena cara bersyukur itu kan bukan hanya mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah itu mungkin istilahnya kalau dari tingkatan syukur mungkin itu paling mudah mengucapkan alhamdulillah gitu ya gitu. Kadang-kadang kita juga suka lupa itu kalau bangun tidur ya, bangun tidur ketika kita dihidupkan kembali kan itu kita suka lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kadang-kadang bangun tidur langsung cari HP gitu. Itu mas saya gitu, yang lain mungkin tidak jauh beda maksudnya gitu ya. Tidak beda ya. Jadi itu yang kadang-kadang ya, kenapa kita tidak mengucapkan dulu syukur kepada Allah bahwa Allah sudah ya menghidupkan kita, memberikan kita kesempatan. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, artinya ada 2 hal yang mungkin Allah ingin dapat dari kita. Artinya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah manusia yang mungkin penuh, bukan mungkin lagi pasti banyak dosanya begitu ya. Gitu, karena manusia itu kan khotowanisyan gitu, tempatnya salah dan hilaf gitu ya. Maka kita harus, mungkin kita diberikan kesempatan ketika kita hidup itu masih diberi jatah hidup, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih mungkin ya. Saya yakin di sini banyak juga yang hadir ini para guru-guru. Saya bukan agak lagi, bahkan sangat malu kalau berbicara tentang agama di hadapan orang-orang yang memang ilmunya lebih jauh begitu ya di atas saya berkaitan dengan ilmu agama. Mohon arahan, mohon juga masukan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau memang ada yang salah begitu ya, itu mohon dikoreksi gitu ya. Kalau memang perlu diluruskan silakan diluruskan. Terima kasih. Mungkin seperti itu Pak Iqbal. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Bapak Iman Budiman MPD. Semoga ilmu yang telah diberikan dan nasihat dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan oleh Bapak Ibu di rumah, silakan raise hand atau menulis. Sebaiknya jangan pertanyaan tapi menambahkan. Oh, menambahkan ya. Menambahkan menurut Bapak Ustadz. Silakan raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan. Masya Allah ya Pak ya. Memang 2 nikmat ini sering kita lalaikan Pak. Kalau sudah tidak ada baru terasa ini. Ya, betul. Seperti sakit gigi itu Pak. Itu sepele tapi luar biasa efeknya Pak. Betul.
Nikmat waktu pun demikian Pak. Yang membedakan memang kualitas kita dalam mengisi waktu tersebut Pak. Kualitas bagaimana kita memanfaatkan. Ya betul. Kalau masalah kuantitasnya sama semuanya Pak. Kuantitas ya. Diberikan waktu yang sama. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang cuacanya bagus Pak. Ya, alhamdulillah. Seueur Pak, ini mah 27 Pak. Oh 27 Pak. Pesertana. Yang hadir. Peserta yang hadir alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Silakan. Cetak rekor. Ada ini Pak Martin yang dibacakan mungkin di kolom chat. Pak, Assalamualaikum. Ya, Pak Karosa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya. Ya mangga Ibu silakan. Saya mau tanya, apakah semua anak yang sudah wafat itu selalu menjadi surga, tabungan surga untuk orang tuanya, atau misalkan ya hanya anak-anak yang soleh, solehah, yang baik, yang bisa dikatakan dengan tabungan surga untuk orang tuanya. Itu aja Pak, hatur nuhun. Mangga Ibu. Terima kasih Ibu. Langsung saja Pak. Apa di Ya. Berbicara tentang anak mungkin ya Bu ya, ini merupakan ya sebetulnya merupakan apa? Bagi kita sebagai orang tua mungkin ini adalah semacam apa? Investasi. Artinya bagaimana cara kita mendidik mereka, bagaimana cara kita mengajari mereka, begitu ya. Jadi kalau kita lebih fokus untuk istilahnya mengarahkan mereka, mengajak mereka, mendidik mereka untuk hanya lebih ke arah dunia, artinya sekolah itu untuk cari kerja, sekolah itu untuk ya, mencari rezeki, mencari uang dan lain sebagainya. Mungkin itu tidak akan sampai gitu ya, artinya bermanfaat untuk. Tapi ketika kita mengajarkan anak kita, mendidik kita dengan ilmu agama begitu ya, artinya anak-anak kita menjadikan, kita selalu berdoa itu Robbi habli minas solihin. Kenapa? Karena yang paling penting itu kan bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh. Jadi ketika kita bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah gitu ya, insya Allah ketika mereka meninggal, anak-anak kita meninggal itu bisa menjadi. Kenapa? Karena kita mungkin mendidik mereka dengan cara yang mengarah pada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti kita tidak mendidik mereka untuk mencari dunia. Dunia itu penting tetap begitu ya. Hanya harus seimbang. Jadi jangan hanya gitu ya, jangan hanya memikirkan untuk dunia saja, mencari kerja saja, dapat ijazah itu untuk ya bisa bekerja, bisa mencari uang saja, tapi juga bagaimana kita mengajarkan mereka karakter, akhlak mulia gitu, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh. Bahkan kalau kita duluan sebagai orang tuanya yang meninggal, kan anak-anak soleh itu bisa mendoakan kita. Betul. Karena kalau kita tidak mengajarkan mereka untuk menjadi anak yang soleh, yang solehah kan gitu, boro-boro bisa mendoakan kan, cara mendoakannya saja tidak bisa, misalkan begitu. Kenapa? Karena mereka lebih banyak dipenuhi dengan ilmu yang berkaitan dengan dunia gitu, untuk mencari rezeki, untuk mencari ini kan gitu ya. Meskipun sebetulnya itu tetap penting gitu, hanya harus seimbang, artinya untuk kehidupan akhiratnya harus kita perhatikan juga. Jadi kalau anaknya yang duluan meninggal, insya Allah itu bisa jadi tabungan untuk kita kan gitu ya, sebagai orang tuanya, karena kita mendidik mereka dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika kita yang duluan meninggal orang tuanya, insya Allah kalau anak yang soleh pasti akan mendoakan gitu kan gitu ya, gitu. Karena terputus kan amal seseorang itu ketika meninggal ya, kecuali 3 hal kan gitu ya, sedekah jariyah, apalagi ilmu yang bermanfaat dan keturunan kan gitu, keturunan atau doa anak-anak yang soleh atau soleh. Sehingga insya Allah kalau anak-anak yang soleh yang solehah pasti akan mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal kan gitu. Atau sebaliknya ketika kita atau anak kita duluan yang meninggal, itu insya Allah jadi tabungan untuk kita nanti di akhir ya. Jadi seperti itu Bu, semoga tidak puas, kita terus mengkaji ya, mencari gitu ya, terkait dengan hal-hal yang tadi Ibu pertanyakan. Terima kasih Bu. Ya, hatur nuhun Pak. Silakan pada Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan, terutama ada siapa, ada Pak Haji, kepada Pak Haji Masrur, Ayi ada, Haji Ayi, Haji Abdul Wahid. Wah, Pak Haji Abdul Wahid mungkin bisa menambahkan apa-apa yang tadi sudah
saya sampaikan atau meluruskan justru Pak ya. Surga. Di kolom chat ada Pak Martin? Tidak ada, sepi. Alhamdulillah ini kegiatan Ngarebon ini saya sangat mengapresiasi gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi seminggu sekali khusus ya. Khusus. Meskipun saya yakin lah Bapak Ibu yang ada hadir di tempat ini, saya yakin ini ahli-ahli majelis ilmu semua gitu ya. Saya yakin lebih banyak mencari juga artinya punya agenda juga pengajian-pengajian di luar selain Ngarebon gitu ya. Tapi alhamdulillah ini di 16 di 16 alhamdulillah. selalu apa ya, jadi seminggu sekali minimal gitu ya, dengan acara Ngarebon ini kita terus diingatkan. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ibu. ini Mak, punten di luar materi nggak apa-apa ya. Mangga. Ini mau usul aja biar Ngarebon itu lebih banyak gitu ya, atau lebih makmur lah pesertanya. Boleh nggak orang Cisewu diundang Ngarebon ini rame-rame Pak, biar silaturahminya nambah. Waktu itu pernah Pak Atep ada wacana mau gabung dengan Cikancung, tapi nggak tahu sekarang belum ini. Barangkali Cisewu mau gabung Pak di Ngarebon ini. Iya, siap. Mangga. Alhamdulillah kalau saya selalu membuat status WA agar dibaca oleh teman-teman selain di 16 gitu ya. Memang ada beberapa orang yang selalu bertanya nih boleh nggak? Kadang-kadang ya itu karena mungkin judulnya 16 Ngarebon, jadi seolah-olah Khusus. ini khusus untuk warga 16 saja begitu ya, warga 16. Nah, mungkin nanti ke depan kita perlu juga sosialisasi ya lebih lebih luas gitu ya, bahwa ini bukan hanya sebetulnya ya. Memang awalnya mungkin untuk warga 16 gitu ya, tapi boleh juga, ini usulan bagus. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang menyimak tadi ya. Jadi kita memanfaatkan betul-betul tadi ya, kesehatan kita bisa menyimak, kita bisa mendengar, telinga kita bisa mendengar, itu mendengarkan kajian-kajian yang memang saya yakin lah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Hatur nuhun Ibu Siti ya. Ibu Siti ya. Ibu Siti hatur nuhun usulannya. Memang waktu itu Pak Atep ya pernah mengusulkan. Iya, pernah dapat sana. Gitu. Di Cisewu boleh lah gitu. Karena kalau Cisewu meskipun jauh, kalau online kan tetap bisa. Tetap dekat ya. Gitu. Hatur nuhun Bu usulannya. Nanti kita coba tindak lanjuti dengan bisa lebih luas lah ya untuk pemirsa atau yang mengikuti kajian Ngarebon ini. Hatur nuhun Bu Siti. Ya, siap. Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali yang ingin menambahkan bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Tidak ada Pak Martin? Belum ada ya? Alhamdulillah. Ya. So, mohon maaf kalau saya menyampaikan hal-hal yang mungkin bagi Bapak Ibu ya, tapi kadang-kadang itu jadi perenungan ya. Perenungan kadang-kadang ya, betul, memang kita selalu melupakan hal-hal ya, betul, Pak, yang sederhana, seolah-olah ya kita kadang-kadang ya itu suka menyepelekan kan gitu ya. Ketika kita sehat justru kita malah berleha-leha, tapi ketika kita sakit kita baru sadar, aduh ternyata. Nah itu gitu. dia Pak. Kan terbayang ya, ketika sakit kita misalnya untuk sholat saja tidak bisa berdiri, hanya berbaring misalnya ya, karena sakitnya lumayan parah misalnya ya, kita hanya bisa berbaring, karena kan kalau sholat tidak bisa ditinggalkan gitu ya, kecuali yang sedang berhalangan untuk perempuan biasanya. Nah, untuk laki-laki kan itu tidak bisa, meskipun sambil berbaring, bahkan dengan menggunakan isyarat ya, katanya kan seperti itu tetap harus dilakukan. Itu biasanya baru terasa tuh, baru terasa ya gitu. Setelah tiada ya. Setelah kita sakit gitu ya, baru terasa gitu. Begitu luar biasanya nikmat sehat gitu ya. Saya juga mendoakan ini kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama dan khususnya juga warga SMA 16 Bandung gitu ya, ataupun siapapun yang
menyimak gitu ya. Satu, mohon maaf lahir batin karena kemarin sudah katanya buku amal kita disetorkan di Nisfu Sa'ban kan gitu ya. Berdasarkan beberapa keterangan, saya juga mohon maaf. Alhamdulillah semoga kita dipertemukan. Amin. Ramadan gitu ya. Ramadan. Semoga kita, karena sering sekali kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan kan gitu ya. Betul. Semoga kita dipertemukan, kita dibarokahkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Gitu ya. Amin. Ini juga berbicara tentang waktu juga kan. Ya, iya betul Pak. Mari kita manfaatkan Bapak Ibu ya, mari kita sama-sama manfaatkan. Kalau memang umur kita sampai di bulan Ramadan, mari kita manfaatkan ya momen Ramadan ini dengan memperbanyak gitu ya amal ibadah, dan setelah Ramadan kita lanjutkan. Gitu. Karena kadang-kadang suka lupa. Betul. Pas Ramadan kita begitu rajin ngaji, bahkan satu hari bisa 1 juz, bahkan ada yang bisa 2 juz kan gitu ya, sehingga satu kali Ramadan 1 bulan itu bisa sampai 2 kali khatam gitu ya. Nah kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya gitu ya. Dan ini luar biasa, semoga ya, makanya kalau saya selalu mencoba begitu ya, meskipun belum bisa sih sebetulnya. Selalu mencoba ketika kita beribadah itu, anggap aja itu adalah ibadah kita terakhir, sehingga bisa lebih fokus begitu ya. Ketika sholat kita anggap itu sholat terakhir kita. Ketika kita berpuasa atau kita bertemu dengan Ramadan, kita anggap itu Ramadan terakhir kita. Makanya harus benar-benar kita isi betul-betul gitu ya. Dan termasuk apa yang kita lakukan hari ini gitu ya, segala amal ibadah kita itu kita anggap bahwa ini adalah hari terakhir kita, gitu ya. Sehingga kita bisa benar-benar fokus ya ibadahnya, benar-benar kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kita akan pulang suatu saat itu ke kampung kita yang asli, yaitu kampung akhirat kan gitu ya. Betul. Di dunia ini kan hanya tempat singgah saja kan gitu ya. Kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Mari kita sama-sama mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Seperti orang mudik lah gitu ya. Orang mudik kan pasti mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Betul. Agar nanti bisa dinikmati ya, baik itu di perjalanan menuju kampung halaman kan gitu ya. Sampai di kampung halaman juga bisa kita nikmati bekal-bekal tersebut. Nah, itu juga menjadi analogi lah ya. Analogi orang yang mudik itu ya hampir sama dengan kehidupan kita di dunia. Kita ini sedang merantau. Tapi suatu saat kita akan kembali ke kampung asli kita, yaitu kampung akhirat. Makanya kita harus benar-benar banyak berbekal. Gitu ya, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Ya mungkin cukup Pak ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Bapak Iman Budiman MPD atas ilmu dan nasihatnya. Semoga ilmu yang telah kita peroleh tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi kita mampu mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah membalas setiap kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat. Dan semoga majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ternuhun Pak. Bapak Ibu, ternuhun. Jakalan kasiron pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.